Terima kasih Tuhan. Kalau pagi-pagi hari ini Engkau ingatkan kami, tapi tidak ada Tuhan yang mampu tanpa Engkau. Kami sadar, kami tahu, kami mengerti, itulah kami. Kami mau Tuhan. Tapi tidak mampu menyelesaikan bagian kami. Maka dari itu Tuhan karuniakan kepada kami percaya, paksa kami dengan jalan cara Engkau yang tahu. Kami sendiri tidak tahu. Terima kasih Tuhan, karuniakan kepada kami roh pengertian, percaya, dan ngalami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, apa yang dikatakan oleh Iin itu memang maunya Tuhan. Kita kalau mengadakan acara itu hampir tidak ada yang direncanakan. Direncanakan sih ya. Tapi tidak ada yang hampir tidak ada yang bisa dijalani. Dan itu bahtera. Dari permulaan mula pertama juga begitu. Sampai hari ini, saat ini juga begitu. Maka dari itu saudara, semuanya ini hanya anugerah. Kedua, untuk bisa tepat melakukan itu, terus Tuhan datang, itu yang susah. Makanya banyak pertanyaan, Pak, kalau saya sedang mepet gitu kok, Tuhan ini tidak datang sih Pak. Maka kalau saya sedang jatuh, sedang nyeleweng, sedang punya pikiran yang jelek-jelek, Tuhan ini datang. Terus bagaimana saya ya Pak? Ya tidak usah tanya saya lah, jawab sendiri. Kamu keangkat pondak. Makanya jangan jalan menurut pikiran kita. Jangan jalan ikut Tuhan menurut pikiran kita. Karena dikatakan di dalam Alkitab, kalau Tuhan nanti datang, ada yang tahu enggak? Hah? Ayo. Tanyaan ini saja sudah susah setengah mati. Kalau Tuhan nanti datang, ada yang tahu enggak? Enggak ada. Ya toh?
Tak tahu toh? Lah itu yang susah. Tapi kalau Tuhan mau datang, kita tahu enggak? Ayo, tahu. Saatnya datang, tidak tahu. Kalau mau datang, nah kita tahu. Karena apa? Roh Kudus. Makanya ada 3 itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan penolong. Itu. Makanya kita harus peka terhadap Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita tahu. Enggak ketinggalan. Tanpa Roh Kudus, tidak bisa. Makanya saudara, kalau saya ini hari ini suruh ngomong, itu saya sampai bilang, Tuhan, mau suruh ngomong apa? Wong aku sendiri pun ndak layak. Ndak bisa. Jadi kalau saya ada di tempat ini sampai umur segini, itu juga satu anugerah. Saya tidak pernah membayangkan umur 80 masih bisa kayak gini. Itu enggak pernah bayangin. Saya kalau lihat emak duduk di kursi roda, kok ya isa-isa hidup itu piye ya? Bingung aku. Bingung sungguh. Saya cuma hanya bilang gini, kasihan ya Tuhan. Kasihan Tuhan. Soalnya apa saudara? Kalau engkau lihat hidupnya mak sama saya, baik mana? Pastilah. Orang kalau ketemu mak itu, mak kok bisa kaya begitu, betul? Kok bisa sanggup hidup dengan Pak Yusa itu bagaimana? Wong Pak Yusa itu orang bodolan, rusak, wataknya pun susah. Coba bayangin saudara, pacaran loh. Biasanya orang pacaran itu lebih baik apa lebih jelek? Lebih baik tuh daripada sudah kawin loh. Pacaran saja setiap kali ketemu mesti nangis. Jadi kalau kita pacaran tuh saya dulu pacaran sama emak itu seminggu sekali ketemunya tiap Sabtu waktu sekolah. Nggak pernah nggak nangis. Sampai keluarganya, maknya dia. Kue sanggup hidup kayak orang begitu, dengan begitu. Aneh enggak? Nyatanya sampai umur 80. Saya sendiri melihat saya bingung. Kok isabi ya? Melaluinya hari demi hari dengan air mata, dengan ketawa, dengan segala macam. Kok bisa sampai gini nih bagaimana ya? Nggak bisa mengerti saya. Saya yang ngalami jadak ngerti ya apalagi kamu.
Maka dari itu saudara, apa yang saya mau katakan, tidak bisa. Kamu tidak bisa jalan dengan pikiranmu. Kita terdiri dari jiwa, roh, dan tubuh. Kita tidak bisa jalan dengan jiwa dan tubuh, kecuali dengan roh. Roh ini yang harus menguasai jiwa dan tubuh. Makanya Rasul Paulus berkata, akhirnya hidup kita bukan dengan pikiran dan tubuh, tapi dengan roh. Karena kita ini nanti akan kembali ke roh. Kita masuk surga itu sudah banyak hal kita kagum, kita tidak bisa ngerti apa-apa, kita cuma hanya terbengong-bengong dan mengucap syukur. Untung. Karena isinya di surga itu justru tidak ada orang baik. Kenapa kok bisa mengucap syukur? Karena semuanya orang yang tidak ada yang baik. Karena Tuhan Yesus berkata loh, tidak ada seorang pun yang baik kecuali Yesus sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sebetulnya orang nanti yang masuk surga itu orang jelek atau orang baik? Orang jelek semua. Makanya sampai ada pertanyaan begini. Nanti kalau kita sudah masuk surga, bisa dibuang lagi enggak? Ayo, pernah enggak kamu tanya begitu? Kalau kamu sudah masuk surga, bisa dibuang lagi enggak? Terus saya katakan, jangan mikir. Mbok pikir ya percuma. Ya toh? Karena kamu ndak bakal Kenapa ndak bakal ngerti? Nah, karena kamu ndak mau dibuang. Kalau kamu dibuang pun ngerti ndak? Ya ndak ngerti. Sebab orang yang sudah masuk surga nanti itu ada yang dibuang ndak? Aku bilang, aku nggak ngerti. Tapi seandainya ada, terus kemana? Nah, saya pernah sama Tuhan tanya, Tuhan, orang ini pada bertobat, masuk surga. Terus nanti kalau di sana, buang kemana? Kemana orang ini? Sebab ada pertanyaan begini. Ya, semua yang dosa masuk neraka. Yang sudah di neraka itu kan tidak semuanya selama-lamanya sama toh. Orang yang dosanya sedikit di sana berapa ribu tahun, tapi kan tidak selama-lamanya toh. Ngerti. Kok melongok kabeh ini bi? Orang dosa masuk neraka. Enggak, karena enggak percaya Yesus. Dihukumnya sama enggak? Selama-lamanya sama orang yang paling jahat. Melawan Yesus. Sama enggak? Enggak sama. Kalau sama enggak adil. Ya enggak? Lah, yang sudah keluar dari penjara kemana ini? Aku bilang, Tuhan kemana mereka? Dari ada dari tidak ada kembali kepada tidak ada. Hilang. Tanah kembali pada tanah, yang tidak ada kembali kepada tidak ada. Hilang.
jadi bisa hilang lagi. Iya. Maka dari itu saudara, kalau kita ini bisa masuk dan tetap ada di surga selama-lamanya dengan Yesus, itu satu anugerah. Dan sebetulnya hidup kita ini sudah dilambangi sama Tuhan. Setiap orang itu sudah punya jatah. Punya jatah sendiri-sendiri yang tidak sama. Maka yang dibutuhkan itu apa? Hati yang melekat kepada Yesus, hanya itu. Fokus kita hanya kepada Yesus, tidak yang lain. Nah, bisa enggak selama kita hidup di dalam dunia? Enggak bisa. Nah, tapi enggak bisa, kenapa dituntut sama Tuhan? Tuhan maunya itu. Iya, Tuhan maunya. Tapi bisa kalau cara kita dengan punya sikap hati dengan Yesus, itu harus dimulai dari dalam dunia. Sebab Tuhan sudah berkata, yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Terus. Jadi tidak ada yang bisa gini, di dunia begini saja, nanti di sana meningkat. Tidak bisa. Ingat loh. Di dunia kamu segini, nanti masuk surga, ya segitu. Ditingkatkan lagi. Hanya bisa disembuhkan sebelum masuk surga. Tapi tidak bisa ditingkatkan. Tidak bisa. Makanya kerap kali saya kan ngomong, kenapa sih Tuhan, aku dulu tuh sebetulnya jatahku ini kan umurku kan tidak sampai segini. Tidak sampai, 80 tidak bisa. Waktu dulu saja saya dari muda saya bilang, aku tidak mau hidup lama-lama. Karena tidak ada yang enak. Tidak ada yang bisa benar-benar memuaskan. Yang namanya kepuasan, kebahagiaan itu apa? Tidak ada. Tapi ternyata ada. Yaitu kalau kita dekat Tuhan. Wah, itu luar biasa. Itu ada kepuasan, ada kenikmatan yang sungguh tidak ada di dalam dunia. Dan saya sendiri pun tidak bisa mengerti. Jadi kalau kamu suruh tanya, suruh cerita, bagaimana sih Pak, damai sejahtera itu kayak apa? Tidak bisa saya cerita. Tapi saya bisa rasain waktu dekat Tuhan. Waktu dibawa ke surga pertama kali itu, masuk ke Firdaus itu saya bilang, loh ini apa ya? Kok tidak ada di dunia? Ini apa ini? Apa itu? Saya tanya sendiri, apa itu? Damai sejahtera. Kok kayak gini ini apa? Kok bisa rasa gini ini dari mana? Bagaimana bisa dapat rasa seperti ini? Rasa puas, rasa mantep, rasa damai, rasa sukacita, rasa waduh. Makanya itu gitu itu jangan kamu kira bahwa pikiran saya tidak jalan. Jalan. Pikiran saya jalan. Kok bisa begini? Di dalam situasi seperti itu masih punya pikiran dosa.
Dalam kayak gitu di sebelahnya Tuhan Yesus sendiri. Mata saya masih bisa nyari malaikat cantik. Piye itu? Bingung ra. Jadi tidak bisa ngerti antara pikiran sama yang saya alami. Sehingga pada waktu mata saya gini, langsung belum ngomong. Tuhan bilang, di sini tidak bisa berbuat dosa. Kata-kata Tuhan jelas. Di sini kamu tidak bisa berbuat dosa. Demikian itu, jangan kamu kira terus saya, enggak. Langsung saya protes. Setan jatuh dalam dosa. Saya ngomong, Tuhan, setan jatuh dalam dosa loh. Di surga loh. Nah justru itu. Justru apa? Sekarang kamu tidak bisa. Karena setan dulu masih bisa. Karena apa? Wasaku meliputi pikiran dan hatinya. Masih belum aku besarin. Sekarang justru kejatuhan setan itu yang membuat Bapak kuasanya dibesari. Gak bisa. Oh. Itu jangan kamu kira terus saya berhenti. Tidak. Justru kayak baca Alkitab. Ngomong. Keluar. Loh. Di surga ini ada roh dusta. Aneh enggak? Di surga ada roh dusta. Tapi sebelum roh itu berdusta di surga, dia ya tetap ada. Wah, sudah bisa ngerti ini. Sebab pada waktu Ahab mau dibunuh sama Tuhan, Tuhan bilang, siapa yang bisa membujuk Ahab ya supaya dia mati? Aneh enggak? Tuhan itu kok aneh aku. Engkau ngomongnya kan mati toh ya. Oh enggak bisa. Aku pun punya keadilan dan kebenaran. Roh dusta bilang, aku. Tuhan tanya, bagaimana? Aku akan menjadi roh pembohong di nabi-nabinya. Nanti kalau roh pembohong ini setelah membohongi apa? Nabi-nabinya, dia kemana? Balik ke surga apa enggak? Ayo, bingung lagi tuh gue. Aku bilang, waduh, mesti sudah mau mikir. Situ urusanmu lah. Yang penting kita ini loh aku minum. Kamu itu jangan mikir terlalu jauh. Lakukan bagianmu. Setiap orang mempunyai jatah sendiri-sendiri. Dan setiap orang mempunyai kelemahan sendiri-sendiri. Setiap orang mempunyai kejelekan, kelebihan sendiri-sendiri. Dan kamu lakukan bagianmu. Jadi kalau saudara-saudara lihat, kenapa Tuhan mau pakai saya sampai sekarang? Jangan saudara kira bahwa saya lebih baik daripada kamu. Justru saya lebih jelek daripada kamu dan dipakai sebagai contoh. Karena Tuhan sudah berkata, aku ambil kamu untuk contoh. Nah, tapi contoh ya contoh Tuhan. Nanti mau buang mau enggak? Betul enggak? Biasanya kalau orang jualan kain, jualan apa itu? Contohnya di?
diobral. Nilainya merosot dong. Nah, itu lainnya sama Tuhan. Tuhan bilang, aku buat kamu contoh. Tapi aku juga ubah kamu sendiri. Menjadi apa? Seperti aku, kata Tuhan. Jadi, apa yang saudara bisa tahu kamu ini di dalam situasi benar apa enggak? Itu adalah kamu harus periksa dirimu sendiri. Tidak ada orang lain yang tahu kecuali dirimu sendiri. Sebab orang lain tidak lihat. Saya sendiri beberapa hari ini saya mengatakan gini, Tuhan, ini kok ada aneh Tuhan. Kenapa? Dok ini watakku ini kok bisa timbul ke rasa seneng, rasa bangga dengan apa yang kau lakukan. Nah, terus Tuhan bilang, perhatikan, apa yang aku sudah lakukan buat kamu dan kamu bangga, itu ada dua. Bisa bangga menyebabkan kamu jatuh, dan bangga satu, dan kamu sadar langsung bertobat. Mengerikan karena kamu tidak tahu secara dunia roh di pinggir jurang kejatuhan. Nongok. Jatuhnya di mana? Sombongan. Karena kalau kamu, makanya saya mengatakan, kalau kamu melakukan sesuatu kamu merasa benar, hati-hati. Permulaan kejatuhan. Orang yang mata keranjang, jangan kamu kira mata keranjang itu sudah hilang, terus. No. Makanya saya tanya gini, Pak, mata keranjangmu itu hilang umur berapa? Sekarang baru hilang. Umur berapa? 80. Ya. Sebelumnya itu tidak hilang. Masih mata keranjang. Caranya hilang, Pak ya. Hilangnya itu nanti kalau kamu sudah tidak sadar, tidak apa, tapi tidak ngeratil. Sebab kita terdiri dari roh, jiwa, dan roh dulu, jiwa, sudah tak suka-suka, tubuhnya ngeratil. Loh. Lah itu hilangnya umur berapa, Pak? Tidak bisa, sampai mau mati. Untungnya saya ini mau mati, kok sudah hilang. Sekarang ini hilang, benar-benar hilang. Apa yang dulu menggairahkan melihat dada itu, rasanya dada hilang semua. Nafsu pun hilang. Dulu kalau, orang pacaran atau anak muda, megang aja mak gerung, ya toh? Betul enggak? Hah? Anak laki-laki kalau sama pacarnya mau nyebrang jalan, mau ngerangkul kan malu. Tapi kalau mau berang jalan, mengerangkul enggak malu. Mau melindungi alasannya. Alasannya mau melindungi kepada kepingin ngerangkul. Ya toh, caranya kan aneh-aneh. Hilang sama sekali. Sampai aku bilang sini, aku ini mayat hidup atau apa? Kok hilang? Hilang tuh, hilang bener. Bener-bener hilang. Nah itu tuh sampai apa saja. Udah tidak terasa dan tidak bisa merangsang. Nah itu baru hilang. Itu baru benar. Makanya kalau ada hamba Tuhan jatuh bangun saya mesem masa. Rasain lu.
Yang ada lagi yang, wah saya sudah main perempuan itu ratusan Pak. Itu jangan bangga. Belum. Ratusan itu belum. Nanti di tengah-tengah di atas bisa guling lagi. Nambah. Kok bisa Pak? Nggak tahu. Aku yang alami kok. Tapi sekarang hilang. Kapan bisa hilang? Kalau pikiran kita sudah menjadi pikirannya Kristus. Sampai saya sendiri enggak tahu kisah hilangnya piye, enggak tahu. Tapi rasanya lu kok hilang ya Tuhan, malah bingung. Mak itu orangnya luar biasa. Kelemahan saya enggak pernah dikatakan. Saya kerap kali dimarahi itu. Kamu ini kalau khotbah kok buka-buka. Apalagi Iin. Dia nih cerita itu kan. Bahasanya apa? Vulgar. Maaf selalu kok itu kok ngajari Iin. Bukan aku ngajari, Iin metu dewek. Wong justru kita itu terbuka menjadi betul enggak? Oh betul lu, Ma. Emak itu enggak boleh. Jangan ngomong. Ngomong yang baik-baik. Aku bilang, enggak baik, Mak. Karena banyak orang yang seneng enggak baik. Bukan seneng sing baik. Karena memang semua begitu. Watak itu. Makanya saya sampai gini. Jangan kamu kira loh. Saya dikasih jodoh Mak. Itu dari Tuhan. 100%. 100% dari Tuhan. Karena saya dari permulaan pun tidak pernah punya pikiran seneng model kayak Mak. Enggak. Makanya saya bilang hidup gelinding sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Nurut Tuhan. Luar biasa. Yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang jelek dijadikan bagus. Wes Tuhan luar biasa. Karena kita itu tidak bisa ngerti. Kalau saya itu punya watak itu kayak gini jeleknya kayak apa. Tapi di dalam Yesus semua luar biasa. Perkara sepele apa saja, kecil apa pun. Tuhan itu ambil bagian. Dan Tuhan itu dulu yang ngomong sama gini. Kamu kan tidak mengenal dirimu dewe. Jadi pada waktu saya dikasih Mah, itu Tuhan juga tidak model straight. Ini jodoh, enggak. Dilihatkan dulu apa gitu. Wah, saya berkata, oh, perempuan kayak gitu. Tuhan bilang apa? Nanti kamu tahu, dia adalah perempuan paling cocok buat kamu. Taunya aku bilang gitu. Alami dulu, jangan komentar. Terima, jalani, gelinding wae. Sampai, wah bener. Setelah umur segini itu, saya itu selama hidup belum pernah nyuapi Mak. Sakit, seneng, susah enggak. Saya enggak model kayak orang di restoran suap-suapan. Enggak ada, enggak pernah.
Dan saya juga orang enggak pernah ngomong sama mama, aku cinta kamu. Enggak. Loh, enggak ada loh orang kayak model saya ya toh. Saya belum pernah. Tapi di sini, saya nyuapi mak. Aku tadi kok. Saya sampai bingung dewek. Taunya apa? Mai ngomong. Tidak mau ngomong, ya tidak ngerti. Jadi melakukan tapi tidak sadar. Itu saya. Makanya dia bilang, kowe kok sekarang kok berubahmu kok bukan bumi langit. Langit di atas langit. Sebab benar-benar jasmani ini hilang. Melakukan yang dinamakan kasih itu tidak sadar. Bukan sadar, tidak sadar. Dan betul itu. Saya tuh dulu kalau sama emak itu bilang apa? Emak bilang apa? Kasih itu harus dinyatakan. Buce. Bayangin saudara. Saya kalau dulu ya, dulu bukan sekarang. Naik mobil, enggak pernah saya bukai pintu. Satu saat dia ngomong gini, kamu kok enggak seperti itu loh. Karena dia lihat, mau masuk mobil bukai, tutup. Aku muni, kamu tahu orang itu? Kamu enggak tahu ya. Coba kamu tahu. Dia bagus karena gitu supaya jangan ketahuan kalau dia punya simpenan. Masa? Tak tunjukin tuh, lihat ya. Tuh simpenan itu di sini. Kok gitu ya? Iya. Makanya lebih baik aku enggak kelihatan. Tapi juga punya. Makanya saya itu ngomong, udahlah, istri, jangan pusing. Serahin Tuhan. Pokoknya tidak Tuhan ini udah bisa balikin orang. Mau gandeng orang 1000 biarin. Kamu harus punya prinsip kayak mak tuh. Biarin. Itu kayak orang jajan. Tapi tetap pulang milik saya. Maka dari itu saya itu sampai aduh Tuhan orang model kayak gini kok enggak kasih contoh. Karena Tuhan bilang aku mendapatkan kamu orang yang dadak orang yang lebih jelek daripada kamu. Sudah mata keranjang, mata duitan, sombong, diktator, menang-menangan. Tidak ada hineni. Nah sekarang kok karena aku semua diubah Tuhan. Ngerti saudara? Luar biasa Tuhan. Sebab kita ini di dalam retreat kayak begini ya toh. Saat-saat terus sadar. Tahu. Tapi tidak mampu. Untuk nanti menyelesaikan. Tidak ada yang bisa. Saya pun kerap kali juga ngomong Tuhan. Mana mungkin Tuhan. Tuhan bilang. Di dalam aku semua mungkin. Kalau kamu di luar aku tidak mungkin. Ada kemauan, ada pikiran, ada tekad. Tapi nanti dalam saat tertentu loyo. Karena daging tubuh ini
amat-amat lemah. Tidak ada yang kuat. Contohnya, saudara mau puasa. Puasa sajalah. Bagus. Tapi di tengah-tengah puasa, nanti kepingin ada kelaparan, kepingin makan enggak? Ya dah? Nah, ada yang nolaknya gampang, nolaknya susah. Tapi yang paling susah apa? Mencuri. Jadi kita tidak sadar. Kanan kiri tidak ada, nyicipi. Nyicipi itu mencuri loh. Tuhan Yesus berkata apa? Jangan kamu mencuri. Tapi kita tidak sadar. Tentang keuangan, tentang kasih, tentang waduh, tidak ada yang bisa kita menyelesaikan dosa. Hanya dengan Yesus yang ada di dalam kamu, kamu bisa. Itu pun kalau dilihat dari etika atau dari peraturan, tetap salah. Hanya Yesus yang membenarkan. Maka dari itu saudara, di luar Yesus tidak mungkin. Karena tubuh ini lemah. Tubuh ini lemah. Tidak kuat. Umur 70 ke atas sudah mulai. Dan Alkitab loh yang ngomong, bukan saya loh. Kalau kamu kuat sampai umur 80. Selebihnya apa? Penderitaan. Makanya ini umur 80 Tuhan bilang, Yusa, kamu jangan pulang dulu. Alkitab ngomong loh. Setelah 80 isinya penderitaan. Tuhan bilang apa? Betul. Itu kan dibuat firman umum. Masih ada firman yang rema pribadi. Ngatasi daripada semuanya itu. Maka dari itu, kalau saudara itu mengenal Tuhan secara pribadi, nanti kamu akan melihat, oh ada hal-hal khusus ya Tuhan. Yes. Jadi kalau saya ngalami kelemahan, ngomong, jujur. Tuhan, aku ngalami kayak gini. Udah enak ini, udah isa ini. Ini masih bawa suruh lagi nanti pergi kemana lagi ini, kemana. Udah isa toh Tuhan caranya gini. Aku jangan sampai kayak mak. Pigi-pigi sudah pakai kursi roda. Nanti ya, sekarang ini pergi-pergi sudah tambah kursi. Kursi roda, kursi WC. Wah bicaranya ya Tuhan. Ini nanti kayak pigi-pigi mesti nggawa rumah. Tapi Isa itu di dalam Yesus semua bisa diatasi. Oh kalau dulu saya saudara waktu muda, udah model. Saya kalau pergi sama mak telat 10 menit tak tinggal. Kalau pergi mall pulang jam berapa? 10. Saya jam 10 tepat di depan mall. Tidak ada tinggal. Pulang dewek. Sekarang udah. Kasihan. Jadi saudara yang dinamakan kasih, sukacita, itu tidak bisa dibikin-bikin. Tapi dengan sendirinya. Ngerti tidak? Buah roh itu keluar dengan sendiri. Kelihatan kamu sendiri pun tidak sadar. Itu yang Tuhan mau. Bukan sekedar yang diomongkan,
diberikan, tapi dialami. Hanya bisa kalau kamu tulus jujur di hadapan Tuhan, terus terang, terbuka, dan tidak ada yang disimpan-simpan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, kalau kamu mau mengasihi aku, nurut aku, lepaskan semuanya. Tidak ada yang perlu dipegangi. Semuanya. Apa yang kamu suka, lepaskan. Kelihatannya itu tidak sayang. Tapi justru kuncinya di situ. Sampai aku tidak bisa ngerti. Makanya aku bilang, Tuhan, tidak bisa ngerti Tuhan. Orang kayak gini kombo, jadikan pilar. Tuhan bilang apa? Aku jadikan pilar kamu itu bukan supaya karena kamu istimewa. Justru kamu ini kropos, tidak bisa apa-apa. Karena aku di dalam kamu kokoh. Wah, wis tidak ngalami tidak bisa Tuhan. Makanya saya tidak boleh pulang-pulang. Kemarin di situ demikian ingin bilang, Papa masih. Langsung Agung bilang, udah ngerasake ya nang aku minum. Rasane iki wis ora kuat nang. Tubuh ini loh, udah kuat. Ya itu daging. Tapi kita masih ada roh sama jiwa. Roh harus mengatasi segala-galanya. Saya tuh sekarang tidur susah loh saudara. Bisa tidur 1-2 jam itu rasanya itu wah nikmat. Tapi sejak ini di sini kok kletek blek tidur. Loh aku bisa tidur enak ya. Bisa nikmati orang tidur. Hidup dengan Tuhan luar biasa.